Setelah ibu mertua berkunjung ke rumahku, aku baru sadar ponselnya tertinggal di sofa depan TV. Karena mobil ibu mertua sudah jauh, aku memutuskan untuk mengembalikannya malam nanti. Tapi tiba-tiba ponsel itu berdering dan muncul foto suamiku yang sudah meninggal 1 tahun lalu. Saat aku membuka pesan yang masuk, aku syok. Jantungku hampir berhenti. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Nadia menutup pintu rumahnya pelan. Bunyi kunci terdengar jelas di tengah rumah yang mendadak terasa sepi. Baru saja Bu Ratna, ibu mertuanya, meninggalkan rumah itu setelah berkunjung hampir 2 jam. Kunjungan yang sebenarnya tidak pernah Nadia tunggu-tunggu. Sudah 1 tahun, Raka, suaminya, meninggal dunia. Dan sejak itu hubungan Nadia dengan Bu Ratna tidak pernah benar-benar hangat. Di depan terlihat sopan, penuh senyum, tapi selalu ada jarak yang sulit dijelaskan. Nadia berdiri beberapa detik di balik pintu, menghela napas panjang. Kunjungan barusan terasa melelahkan, bukan secara fisik, tapi secara batin. Bu Ratna terlalu banyak bertanya tentang kegiatan Nadia, tentang rencana ke depan, tentang rumah, tentang barang-barang peninggalan Raka. Semuanya terdengar wajar, tapi cara Bu Ratna memandang sekeliling rumah membuat Nadia tidak nyaman. Ia berjalan ke ruang tengah. Cangkir teh masih ada di meja. Beberapa piring kecil bekas camilan belum sempat ia bereskan. Nadia berniat membereskannya sebelum masuk kamar. Saat itulah langkahnya terhenti. Di atas sofa, tepat di bantal yang tadi dipakai Bu Ratna, ada sebuah ponsel. Warna hitam, mengkilap, jelas bukan miliknya. Nadia mendekat dan langsung mengenalinya. Itu ponsel milik Bu Ratna. Ponsel yang hampir tidak pernah lepas dari genggaman ibu mertuanya itu. Bu Ratna ketinggalan ponsel, gumam Nadia. Refleks ia menoleh ke arah pintu, lalu berjalan cepat ke teras dan membuka pintu kembali. Ia menatap jalanan di depan rumah, sepi. Mobil sedan hitam milik Bu Ratna sudah tidak terlihat, pasti sudah jauh. Nadia kembali masuk dan menutup pintu. Ia berdiri di ruang tengah sambil memegang ponsel itu. Dalam pikirannya ia menimbang-nimbang. Haruskah ia langsung mengantar sekarang? Tapi hari sudah mulai gelap. Ia sendirian. Jarak rumah Bu Ratna cukup jauh, harus melewati jalan besar. Ia meletakkan ponsel itu di meja. Nanti saja setelah Isya, batinnya. Aku antar baik-baik. Nadia berbalik ke dapur membawa cangkir dan piring. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara dering yang cukup keras dari ruang tengah. Nadia terkejut. Ia berhenti dan menoleh. Ponsel yang tadi ia letakkan di meja bergetar, layarnya menyala. Nadia melangkah mendekat tanpa sadar. Begitu ia melihat layar ponsel itu, tubuhnya langsung menegang. Di layar terpampang sebuah foto. Foto Raka, suaminya. Foto itu bukan foto sembarangan. Nadia mengenalnya dengan sangat jelas. Foto Raka sedang tersenyum, mengenakan kemeja biru, diambil saat mereka berlibur bersama 2 tahun lalu. Foto favorit Nadia. Foto yang selama ini ia simpan rapat-rapat karena setiap melihatnya dadanya terasa sesak. Nama yang muncul di layar membuatnya semakin sulit bernafas. Raka. Nadia mematung. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya terasa dingin. Kenapa di ponsel Bu Ratna ada kontak bernama Raka dengan foto suaminya? Dering itu terus berbunyi beberapa detik, sebelum akhirnya berhenti sendiri. Layar kembali gelap. Nadia menelan ludah. Ia berusaha menenangkan diri. Mungkin cuma nama kontak, mungkin nomor lama, mungkin alarm. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Nadia duduk di sofa. Ia merapikan hijabnya, mengatur nafas, berusaha berpikir jernih. Belum sampai 1 menit, ponsel itu kembali menyala. Kali ini tanpa dering panjang, hanya getaran singkat. Pesan masuk. Nama pengirimnya sama, Raka. Nadia berdiri lagi. Kali ini kakinya terasa lemas. Ia menatap layar dari jarak dekat. Rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu. Membuka ponsel orang lain jelas bukan hal yang baik, tapi situasi ini terlalu janggal untuk diabaikan. Nama Raka, foto Raka, pesan masuk dari kontak bernama Raka, padahal suaminya sudah meninggal 1 tahun lalu. Ingatan Nadia melayang ke masa lalu. Saat Raka masih dirawat di rumah sakit, Bu Ratna pernah menyebutkan pola kunci ponselnya. Katanya untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Saat itu Nadia tidak terlalu memperhatikan. Sekarang, ingatan itu muncul dengan jelas. Tangannya gemetar saat ia mengangkat ponsel itu.
Ia menatap layar yang meminta pola kunci. Beberapa detik ia ragu, lalu dengan napas tertahan, ia menggambar pola sederhana yang masih ia ingat. Layar terbuka, Nadia membeku. Ia langsung membuka aplikasi pesan. Di bagian paling atas, ada satu percakapan yang mencolok, kontak bernama Raka dengan banyak sekali pesan. Nadia membuka percakapan itu. Matanya langsung tertuju pada pesan paling bawah, pesan yang baru saja masuk. Dan saat ia membacanya, tubuhnya terasa seperti kehilangan kekuatan. Pesan itu berbunyi, "Uang tutup mulut sudah saya terima. Rahasia kecelakaan Raka aman sama saya. Jangan lupa transferan bulan depan." Nadia terduduk, punggungnya bersandar ke sofa. Ponsel hampir terlepas dari tangannya. Uang tutup mulut, rahasia kecelakaan. Kalimat-kalimat itu berputar di kepalanya. Selama 1 tahun, Nadia hidup dengan keyakinan bahwa kematian Raka adalah kecelakaan murni. Polisi mengatakan rem mobil blong, tidak ada tanda-tanda kejahatan, kasus ditutup. Semua orang menerima itu sebagai takdir. Tapi pesan ini mengatakan sebaliknya. Ada rahasia, ada uang, ada seseorang yang dibayar untuk diam. Nadia menutup mulutnya sendiri. Napasnya tersengal-sengal, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan hanya sedih tapi juga marah dan bingung. Ia menggulir percakapan ke atas. Pesan-pesan lama bermunculan, banyak sekali. Ada bukti transfer, ada ancaman halus, ada kalimat-kalimat yang jelas menunjukkan hubungan jangka panjang. Ini bukan pesan baru, ini sudah berlangsung lama. Nadia mengusap wajahnya. Ia memaksa dirinya tetap sadar. Ia harus tahu lebih banyak sebelum mengambil kesimpulan. Ia membuka riwayat panggilan. Nomor bernama Raka muncul berkali-kali. Panggilan masuk dan keluar, teratur, konsisten. "Siapa kamu sebenarnya?" gumam Nadia pelan. Ia membuka galeri. Awalnya foto-foto biasa, foto keluarga, foto acara, foto Raka bersama Bu Ratna. Semua tampak normal. Sampai Nadia menemukan satu tangkapan layar. Bukti transfer. Nominalnya besar, 250 juta rupiah. Nama penerima, Mira Lestari. Keterangan, biaya konsultasi proyek pesisir. Nadia mengernyit. Setahunya perusahaan Raka tidak punya proyek pesisir. Semua proyek mereka berada di kota. Ia memotret layar itu dengan ponselnya sendiri. Lalu memotret pesan uang tutup mulut. Ia tidak tahu untuk apa nanti. Tapi nalurinya mengatakan, bukti ini harus disimpan. Saat ia sedang sibuk memotret, ponsel Bu Ratna kembali berdering. Nadia terlonjak. Nama yang muncul di layar tetap sama, Raka. Kali ini Nadia tahu, ia tidak bisa mengabaikannya. Jika ia tidak mengangkat, orang di seberang bisa curiga. Tapi jika ia berbicara, suaranya pasti bukan suara Bu Ratna. Dering terus berbunyi. Dalam hitungan detik, Nadia membuat keputusan. Ia mengangkat telepon itu, lalu langsung menekan tombol pengeras suara. Ia tidak bicara apapun. Beberapa detik hanya terdengar napas tenang dari seberang. Lalu sebuah suara terdengar. Suara perempuan, dingin, tegas. "Ada apa, Bu Ratna?" Suara itu berkata. "Kenapa menelpon lagi? Takut rahasianya bocor?" Nadia langsung memutus sambungan. Tangannya gemetar hebat. Perempuan itu tahu tentang rahasia kecelakaan Raka. Nadia berdiri terpaku. Ia menatap ponsel di tangannya. Ponsel itu bukan sekedar ponsel yang tertinggal. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang selama ini ditutupi rapat-rapat. Pada titik inilah, Nadia baru benar-benar sadar. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya bisa mengubah hidupnya. Nadia menatap layar ponsel itu lama. Lalu perlahan, ia membuka kembali percakapan dengan nama Raka. Jarinya melayang di atas kolom pesan. Ia tahu satu hal, kalau ia diam, kebenaran akan terkubur selamanya. Dengan tangan masih gemetar, Nadia mulai mengetik. Nadia menatap kolom pesan itu beberapa detik. Jarinya masih menggantung di atas layar. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Tapi satu hal sudah jelas, ia tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Jika ia diam, maka kematian Raka akan selamanya tercatat sebagai kecelakaan biasa. Dan siapapun yang terlibat akan tetap bebas. Ia mengingat kembali sikap Bu Ratna selama ini. Setelah pemakaman Raka, ibu mertuanya terlihat sangat berduka. Namun di balik duka itu, semuanya berjalan terlalu cepat. Belum genap 40 hari, Bu Ratna sudah mengurus pencairan asuransi jiwa Raka. Jumlahnya besar. Nadia yang saat itu masih terpukul,
hanya menandatangani berkas-berkas yang diberikan kepadanya. Bu Ratna juga yang mengambil alih pengelolaan perusahaan keluarga. Alasannya sederhana, Nadia dianggap tidak paham bisnis, masih muda, terlalu emosional. Nadia menerima itu tanpa banyak bertanya. Ia merasa tidak punya tenaga untuk berdebat. Sekarang, potongan-potongan itu terasa berbeda. Nadia kembali fokus ke ponsel. Ia membaca lagi pesan terakhir. Tidak ada salah baca. Kalimatnya jelas dan tegas. Uang tutup mulut. Rahasia kecelakaan. Ia menekan tombol kembali dan membuka daftar kontak. Nama Raka hanya label. Nomor itu jelas milik orang lain. Ia menyalinnya dan menyimpannya di ponselnya sendiri dengan nama sementara, nomor misterius. Ia juga menyimpan nama penerima transfer, Mira Lestari, di catatan ponselnya. Nadia tahu, waktu tidak berpihak padanya. Begitu Bu Ratna sadar ponselnya tertinggal, ia pasti akan kembali, atau setidaknya menelpon. Ia harus bertindak sebelum itu terjadi. Ia kembali membuka percakapan dengan kontak bernama Raka. Jarinya mulai mengetik, meniru gaya singkot dan kaku selama ini Bu Ratna. Transferan berikutnya sepertinya akan bermasalah. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Ada audit mendadak, saya tidak bisa kirim lewat rekening. Nadia membaca ulang kalimat itu. Ia harus terdengar tenang, tidak panik. Ia menambahkan satu pesan lagi. Kita perlu bertemu, saya siapkan tunai. Bawa semua dokumen proyek pesisir, saya mau periksa. Setelah memastikan tidak ada kata yang terlalu emosional, Nadia menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Nadia meletakkan ponsel itu di meja. Dadanya berdebar keras. Ia merasa baru saja melangkah ke wilayah yang berbahaya. Tapi ia juga tahu, ini satu-satunya jalan. Tidak sampai 1 menit, ponsel itu bergetar. Balasan masuk. Tiba-tiba sekali, biasanya tidak begini. Nadia mengerutkan kening. Ia harus tetap dalam peran. Ini mendesak, balasnya cepat. Bisa atau tidak? Beberapa detik terasa panjang. Lalu balasan datang. Bisa. Di mana? Nadia menarik napas lega. Ia harus memilih tempat yang aman. Tempat ramai, tempat terbuka. Lobi Hotel Cempaka, jam 4 sore ini. Jawaban datang singkat. Baik, pastikan uangnya siap. Percakapan berhenti. Nadia menatap layar itu lama. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 siang. Artinya, ia punya waktu sekitar 3 jam untuk bersiap. 3 jam untuk menenangkan diri, menyusun rencana, dan mempersiapkan kemungkinan terburuk. Ia mematikan layar ponsel Bu Ratna dan memasukkannya ke dalam tas kecil. Ia tidak ingin ponsel itu berbunyi lagi tanpa kendali. Nadia menuju kamarnya. Ia membuka lemari dan memilih pakaian yang sederhana dan tidak mencolok. Gamis coklat tua polos dan hijab senada. Ia mengambil masker hitam dan kacamata hitam besar. Bukan untuk menyamar total, tapi setidaknya mengurangi kemungkinan dikenali dari jauh. Ia memasukkan ponselnya sendiri dan ponsel Bu Ratna ke dalam tas. Tangannya sedikit gemetar saat menutup resleting. Sebelum keluar kamar, ia berhenti sejenak. Ia menatap foto Raka yang terbingkai di atas meja kecil. Foto pernikahan mereka. Raka tersenyum, terlihat tenang dan percaya diri. Kalau memang ada yang salah dengan kematianmu, gumam Nadia pelan. Aku akan cari tahu. Ia keluar kamar dan memesan taksi online. Sengaja tidak menggunakan mobilnya sendiri. Ia tidak ingin mudah dilacak. Pukul 3:30, Nadia sudah duduk di salah satu sudut lobi Hotel Cempaka. Hotel itu tidak terlalu mewah, tapi selalu ramai oleh tamu bisnis dan keluarga. Ia memilih sofa di dekat dinding, posisi yang membuatnya bisa melihat pintu masuk dengan jelas. Ia memesan teh hangat, tapi tidak menyentuhnya. Tangannya dingin. Matanya terus mengawasi orang-orang yang keluar masuk. Tepat pukul 4, seorang perempuan masuk ke lobi. Nadia langsung memperhatikannya. Perempuan itu masih muda, berpenampilan rapi dan percaya diri. Rambutnya tersisir rapi, langkahnya tegas. Ia mengenakan pakaian kerja yang terlihat mahal. Matanya menyapu sekeliling lobi dengan cepat, seperti orang yang sudah terbiasa mengendalikan situasi. Perempuan itu berhenti sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya. Nadia menunduk sedikit, pura-pura melihat layar ponselnya sendiri. Langkah kaki mendekat. Nadia bisa merasakan kehadiran orang itu di depannya.
Permainan menyamarnya lumayan, tapi kamu bukan Bu Ratna. Suara perempuan itu terdengar tenang. Nadia terdiam. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Perempuan itu tersenyum tipis. Kamu Nadia kan? Istri Raka? Darah Nadia seakan berhenti mengalir. Bagaimana perempuan ini tahu? Belum sempat Nadia menjawab, perempuan itu menarik kursi dan duduk di depannya tanpa izin. Tenang saja, katanya santai. Aku tidak akan teriak. Kalau mau ramai, dari tadi aku sudah melakukannya. Nadia membuka masker sedikit. Suaranya keluar pelan. Kamu siapa? Perempuan itu menyilangkan kaki. Namaku Mira, jawabnya singkat. Aku rekan bisnis Raka. Nadia mengernyit. Rekan bisnis? Setauku Raka tidak punya rekan bisnis di luar perusahaan. Mira tersenyum kecil. Bukan di perusahaan utama, kami punya proyek lain. Proyek pesisir. Nadia terdiam. Raka tidak percaya sepenuhnya pada ibunya, jadi dia membuat proyek terpisah. Modal kami berdua. Nadia menggenggam tasnya lebih erat. Lalu, pesan itu, katanya. Uang tutup mulut, rahasia kecelakaan. Ekspresi Mira berubah sedikit, tidak lagi santai. Itu bukan pemerasan, itu tagihan. Bagian keuntunganku yang dirampas Bu Ratna setelah Raka meninggal. Jadi, kamu tahu soal kecelakaan Raka? Mira menatap Nadia tajam. Aku curiga sejak awal. Kematian Raka terlalu cepat, terlalu bersih. Remblong terdengar seperti cerita murahan. Nadia menelan ludah. Kamu yakin? Yakin, kata Mira tegas. Dan aku yakin Bu Ratna tahu lebih banyak dari yang ia akui. Mira merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah flash drive kecil. Ia meletakkannya di atas meja. Apa ini? Tanya Nadia. Rekaman CCTV bengkel tempat mobil Raka diservis malam sebelum dia meninggal. Jawab Mira. Lihat sendiri nanti. Nadia menatap flash drive itu. Dadanya berdebar keras. Sebelum Nadia sempat bertanya lebih jauh, Mira berdiri. Aku tidak mau berlama-lama di sini. Ambil itu, lihat isinya. Setelah itu hubungi aku. Kenapa kamu membantuku? Tanya Nadia cepat. Mira menatapnya lurus. Karena kita punya musuh yang sama. Bu Ratna. Mira berjalan pergi, meninggalkan Nadia dengan flash drive di atas meja. Nadia duduk sedikit lama, tangannya masih gemetar saat ia memasukkan flash drive itu ke dalam tas. Ia tahu, sejak detik ini, semuanya akan berubah. Ia bangkit dan keluar dari hotel. Di dalam taksi pikirannya berputar. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat di rekaman itu. Tapi ia tahu satu hal, kematian Raka bukan kecelakaan biasa. Dan orang yang paling dekat dengan Raka mungkin adalah orang yang paling berbahaya. Sesampainya di rumah, Nadia mengunci pintu rapat-rapat. Ia naik ke ruang kerja Raka, ruangan yang jarang ia masuki sejak Raka meninggal. Ia menyalakan laptop, memasukkan flash drive. Sebuah file video muncul. Ia mengkliknya. Rekaman bengkel terbuka. Mobil Raka terlihat jelas. Seorang montaris bekerja di bagian mesin. Lalu seseorang masuk, memberikan amplop. Wajah orang itu terlihat jelas saat menoleh ke kamera. Nadia menunduk sedikit, pura-pura melihat layar ponselnya sendiri. Kaki Nadia lemas. Ia terduduk. Di saat itulah, bel rumahnya berbunyi keras, berulang kali. Nadia menoleh ke arah pintu. Ia tahu, Bu Ratna sudah sadar. Dan malam itu ia tidak lagi aman. Bel rumah itu terus berbunyi. Tidak sekali, tidak dua kali. Ditekan berkali-kali tanpa jeda. Nadia berdiri kaku di ruang kerja Raka. Laptop masih menyala menampilkan wajah Pak Herman di layar. Rekaman itu belum ia tutup. Tubuhnya gemetar, tapi pikirannya justru terasa sangat jernih. Bu Ratna sudah tahu. Itu kesimpulan pertama yang muncul di kepala Nadia. Ia mencabut flash drive dari laptop dan segera memasukkannya ke saku dalam gamisnya. Lalu ia menutup laptop tanpa mematikan. Ia tidak punya waktu untuk rapi. Ia hanya punya waktu untuk selamat. Bel berbunyi lagi, lebih lama, lebih keras. Nadia! Terdengar suara Bu Ratna dari luar. Buka pintunya! Nadia menarik napas dalam-dalam. Ia menuruni tangga dengan langkah cepat tapi terkontrol. Ia tidak boleh terlihat panik. Begitu panik, Bu Ratna akan tahu bahwa sesuatu sudah terjadi. Sampai di ruang tengah, Nadia berhenti sejenak. Ia melirik ke sofa. Tempat ponsel Bu Ratna tadi ia letakkan di tasnya.
Itu tidak bisa ia bawa keluar. Kalau Bu Ratna melihatnya, semuanya selesai. Dengan gerakan cepat, Nadia mengeluarkan ponsel itu dari tas dan menyelipkannya ke celah dalam sofa, di antara bantalan dan rangka kayu. Tidak terlihat dari luar, hanya bisa ditemukan kalau benar-benar dibongkar. Bel kembali berbunyi. "Sebentar, Bu," teriak Nadia, berusaha membuat suaranya terdengar biasa. Ia merapikan hijabnya sekilas, lalu berjalan ke pintu dan membukanya. Bu Ratna berdiri di teras, wajahnya tidak lagi tenang, tidak ada senyum, matanya merah dan liar, napasnya terlihat tidak teratur. Di belakangnya, mobil sedan hitam terparkir dengan mesin menyala. Pak Herman pasti ada di dalam. "Ponsel Ibu tertinggal," kata Bu Ratna langsung, tanpa basa-basi. "Di mana?" "Oh, tadi saya belum sempat beres-beres, Bu. Saya mau antar nanti malam." Bu Ratna tidak menjawab. Ia langsung melangkah masuk tanpa izin. Matanya menyapu ruang tengah, sofa, meja, lantai. "Tadi Ibu taruh di sini," katanya sambil menunjuk sofa. "Ibu ingat betul." Ia mulai mengangkat bantal sofa satu persatu, membantingkannya ke lantai, mengintip ke kolong meja, menggeser karpet dengan kaki. Nadia berdiri di dekat pintu, memperhatikan dengan jantung berdebar, tapi wajahnya tetap datar. "Mungkin tertinggal di mobil, Bu," kata Nadia pelan. Bu Ratna berhenti. Ia menoleh cepat ke arah Nadia. "Tidak ada," katanya tajam. "Pak Herman sudah bongkar mobil. Tidak ada." Ruangan menjadi sunyi, tegang. Bu Ratna menatap Nadia lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang ibu mertua. Itu tatapan orang yang mencurigai dan panik. "Kamu lihat ponsel Ibu?" tanya Bu Ratna. Nada suaranya rendah, berbahaya. Nadia menggeleng. "Tidak, Bu." Bu Ratna melangkah mendekat. Jarak mereka kini sangat dekat. Nadia bisa mencium bau parfum yang bercampur keringat. Tanda kepanikan. "Jangan bohong," kata Bu Ratna pelan. "Ponsel itu penting." Nadia menatap balik. Untuk pertama kalinya sejak menikah dengan Raka, ia tidak menunduk. "Ibu menuduh saya?" tanya Nadia. Tenang tapi tegas. "Kalau Ibu yakin saya mengambilnya, silahkan geledah rumah ini. Kamar saya, tas saya. Tapi kalau tidak ketemu, saya harap Ibu ingat, ini rumah almarhum anak Ibu." Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Wajahnya memerah. Ia tahu ia tidak bisa melanjutkan. Menggeledah menantu sendiri tanpa bukti akan menjadi masalah besar. Dan kalau ponsel itu benar-benar ada di tangan Nadia, sikap setenang ini justru membuat Bu Ratna ragu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. "Mungkin Ibu salah," kata Bu Ratna akhirnya, meski jelas ia tidak yakin. "Mungkin tertinggal di kantor." Itu alasan yang lemah dan mereka berdua tahu. Bu Ratna berbalik dengan kasar dan berjalan keluar. Pintu dibanting keras. Nadia mendengar suara mesin mobil menjauh. Begitu suara itu hilang, kaki Nadia terasa lemas. Ia bersandar di pintu. Napasnya berat. Ia berhasil. Untuk sementara. Nadia segera mengambil ponsel Bu Ratna dari sofa. Tangannya masih bergemetar. Ia tahu Bu Ratna tidak akan berhenti sampai ponsel itu ditemukan. Dan sekarang, Nadia memegang sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekedar ponsel. Ia membuka layar. Tidak ada panggilan masuk baru, tapi firasatnya mengatakan ini belum selesai. Ia membuka aplikasi email. Kotak masuk kosong, kotak terkirim kosong. Bu Ratna sangat hati-hati. Ia hampir menutupnya sampai matanya menangkap satu folder. Draft. Ia membukanya. Hanya ada satu email, belum terkirim. Alamat tujuan, kontak dengan nama H. Ia tahu itu siapa. Pak Herman. Tangannya dingin saat ia membuka draft itu. Isinya singkat, sangat singkat. Dia mulai curiga. Dia pegang ponsel. Habisi dia. Buat terlihat seperti perampokan. Nadia menutup mulutnya. Napasnya tercekak. Habisi dia, kalimat itu bukan ancaman. Itu perintah. Bu Ratna tidak hanya panik karena kehilangan ponsel. Ia panik karena Nadia tahu. Dan seperti Raka, sekarang Nadia harus disingkirkan. Nadia langsung memotret layar email itu dengan ponselnya sendiri. Itu bukti niat pembunuhan. Bukti yang tidak bisa dihapus dari pikirannya. Ia tidak bisa tinggal di rumah ini 1 detik pun lebih lama. Ia memasukkan ponsel Bu Ratna ke dalam tas. Flash drive masih ada di saku gamisnya. Ia tidak mengambil apa-apa lagi. Nyawanya lebih penting. Nadia membuka pintu belakang rumah, mengintip.
Sepi. Ia keluar, menutup pintu pelan, lalu melompati pagar samping yang tidak terlalu tinggi. Ia berlari menyusuri gang kecil menuju jalan utama. Jantungnya berdegup kencang. Setiap suara mobil membuatnya menoleh. Begitu sampai di jalan besar yang ramai, Nadia berhenti. Ia berdiri di bawah lampu jalan, di tempat terang, di tempat aman. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan ponselnya sendiri. Ia hanya punya satu orang untuk dihubungi, Mira. Ia menekan nomor yang tadi disalin dari flash drive. Dering berbunyi 2 kali. Ya, suara Mira terdengar. Datar, tenang. Dia mau membunuh saya, kata Nadia tanpa basa-basi. Suaranya bergetar. Bu Ratna kirim email ke Pak Herman. Habisi saya, buat terlihat seperti perampokan. Hening sesaat di seberang. Di mana kamu sekarang? Tanya Mira cepat. Di jalan besar dekat rumah, ramai. Bagus, jangan bergerak ke tempat sepi. Hentikan taksi biasa, bukan online. Datang ke alamat yang akan saya kirim, sekarang. Panggilan terputus. Beberapa detik kemudian, sebuah alamat masuk ke ponsel Nadia. Sebuah apartemen di pusat kota. Nadia menghentikan taksi yang lewat. Ia duduk di kursi belakang, memeluk tasnya erat. Pikirannya berpacu. Ia tidak tahu apakah Mira benar-benar bisa dipercaya. Tapi ia tahu satu hal, kalau ia kembali ke rumah, ia mati. Taksi berhenti di depan sebuah apartemen bertingkat tinggi di pusat kota. Nadia membayar cepat lalu turun tanpa menoleh ke belakang. Ia masuk ke lobi dengan langkah tergesa, tapi tidak berlari. Ia tahu, kepalikan hanya akan menarik perhatian. Tidak sampai 1 menit, pintu lift terbuka dan seorang perempuan keluar. Mira. Pakaian rumah sederhana, rambut diikat rapi. Wajahnya tenang, seolah situasi ini bukan sesuatu yang genting. Masuk, kata Mira singkat. Mereka naik ke unit apartemen Mira. Begitu pintu tertutup, Nadia langsung bersandar ke dinding. Napasnya berat. Kamu aman di sini, kata Mira. Sekarang kasih ponselnya. Nadia menyerahkan ponsel Bu Ratna tanpa banyak bicara. Mira langsung mengeluarkan laptop dan beberapa kabel. Gerakannya cepat dan teratur. Bu Ratna pasti panik, kata Mira sambil menghubungkan ponsel ke laptop. Dan orang panik selalu membuat kesalahan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Nadia tanpa basa-basi. Cloning data, jawab Mira singkat. Semua isi ponsel, pesan, panggilan, catatan tersembunyi, semua. Di layar laptop, sebuah program berjalan. Garis kemajuan perlahan bergerak. Ceritakan semuanya, kata Mira tanpa menoleh. Nadia menceritakan kejadian sejak ponsel tertinggal, pesan uang tutup mulut, telepon perempuan misterius, rekaman bengkel, sampai draft email habisi dia. Mira mengangguk pelan. Bu Ratna tidak main-main. Dan sekarang kamu berada di posisi yang sama seperti Raka. Kamu yakin Raka dibunuh? Tanya Nadia. Mira berhenti sejenak, menatap layar. Sehari sebelum Raka meninggal, dia menelponku, katanya. Dia bilang dia menemukan bukti besar. Korupsi, jumlahnya tidak kecil. Dia bilang kalau bukti itu keluar, ibunya akan masuk penjara. Nadia menelan ludah. Besoknya dia meninggal, lanjut Mira. Menurutmu itu kebetulan? Garis kemajuan mencapai 100%. Selesai, kata Mira. Ia mencabut kabel, lalu mematikan ponsel Bu Ratna. Sekarang sebuah datanya ada di sini, katanya, sambil menunjuk laptop. Dan ponsel ini tidak bisa dilacak lagi. Mira membuka folder demi folder. Pesan, galeri, riwayat panggilan. Semua yang sudah dilihat Nadia. Tapi Mira menggali lebih dalam. Orang seperti Bu Ratna tidak pernah percaya satu tempat, katanya. Dia pasti menyimpan cadangan. Ia membuka sebuah aplikasi tersembunyi. Terkunci sandi. Tanggal lahir Raka? Tanya Mira. Nadia menyebutkannya. Gagal. Kematian suaminya? Tanya Mira lagi. Nadia menyebutkan tanggalnya. Aplikasi terbuka. Isinya membuat Nadia terdiam. Catatan keuangan, aliran dana, nama-nama perusahaan fiktif, angka yang membuat mata Nadia panas. Ini motifnya, kata Mira. Korupsi besar-besaran. Mira menggulir ke bawah. Masih ada, katanya. Sebuah dokumen terbuka. Judulnya, Wasiat Asli Raka. Nadia menutup mulutnya. Dokumen itu berisi pernyataan resmi, tanda tangan Raka, 2 saksi, tanggal 1 bulan sebelum kematiannya. Isinya jelas, jika Raka meninggal, seluruh aset pribadi dan mayoritas saham perusahaan jatuh ke tangan istrinya.
Nadia, surat wasiat yang ditunjukkan Bu Ratna ke kamu palsu, kata Mira. Dia bukan cuma membunuh anaknya, dia merampok kamu. Air mata Nadia jatuh, bukan karena sedih, tapi karena marah. Kita ke polisi, kata Nadia. Belum sekarang. Bu Ratna licin, bukti digital bisa dipatahkan. Kita butuh pengakuan. Bagaimana caranya? Kita jebak mereka, kata Mira. Ia menyalakan kembali ponsel Bu Ratna, menghapus draft email lama, lalu membuka percakapan dengan kontak H. Mira mengetik cepat. Rencana gagal, dia kabur, dia tahu segalanya, dia pasti ke polisi. Temui saya di gudang lama kawasan Cikarang. Sekarang, bawa rekaman asli bengkel. Kita musnahkan semuanya. Pesan terkirim. Apa maksudnya rekaman asli? Tanya Nadia. Umpan, jawab Mira. Orang bersalah selalu menyimpan pegangan. Pak Herman pasti punya salinan. Kalau Bu Ratna? Mira tersenyum tipis. Dia akan datang juga. Ponselnya ada di kita. Malam itu gudang tua di pinggir kawasan industri Cikarang menjadi titik akhir. Mira membawa tim keamanannya. Kamera kecil dipasang, mikrofon disiapkan. Nadia duduk di dalam mobil, mengenakan jaket gelap dan masker. Kamu yakin? Tanya Nadia. Yakin, jawab Mira. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak akan pernah aman. Lampu mobil menyala dari kejauhan. Sedan hitam. Mobil Pak Herman. Mobil berhenti, Pak Herman turun. Tangannya memegang tas kecil. Bu Ratna? Panggilnya gugup. Nggak ada Bu Ratna. Suara Nadia terdengar dari balik bayangan. Yang ada saya. Pak Herman menoleh. Wajahnya pucat. Kamu menjebak saya, katanya panik. Lampu sorot menyala, tim keamanan Mira muncul. Pak Herman terpojok. Saya tidak mau mati, katanya gemetar. Saya cuma disuruh. Oleh siapa? Tanya Mira. Pak Herman menangis. Bu Ratna, teriaknya. Dia yang menyuruh saya. Dia yang merusak rem mobil Raka. Ia membuka tasnya, mengeluarkan flash drive. Ini rekaman suara perintahnya, dan ini salinan CCTV bengkel. Tepat saat itu, suara mobil lain terdengar. Mobil mewah berhenti mendadak. Bu Ratna keluar, dan semuanya menjadi terang. Lampu sorot mobil menyinari halaman gudang tua itu dengan terang. Bu Ratna berdiri kaku di samping pintu mobilnya. Wajahnya pucat, matanya liar. Ia melihat Pak Herman terduduk di tanah, melihat Nadia berdiri di bawah cahaya lampu, dan melihat Mira berdiri dengan tenang di sampingnya. Kalian menjebak saya, teriak Bu Ratna. Ini semua fitnah. Pak Herman menangis, tubuhnya gemetar. Ibu yang menyuruh saya, katanya terisak. Ibu bilang Raka mau melaporkan ibu. Ibu bilang kami semua akan hancur kalau dia hidup. Bu Ratna melangkah maju. Diam, bentaknya. Kamu mau selamatkan diri sendiri. Nadia maju satu langkah. Kenapa, Bu? Tanyanya, suaranya dingin. Kenapa Raka harus mati? Bu Ratna menatap Nadia dengan penuh kebencian. Karena dia melawan saya, jawabnya tanpa ragu. Dia anak durhaka, dia mau menghancurkan ibunya sendiri. Mira mengeluarkan ponsel kecil dari sakunya dan menekan satu tombol. Suara rekaman memenuhi gudang. Buat terlihat seperti kecelakaan, remblong atau apa saja, anak itu harus berhenti. Suara itu adalah suara Bu Ratna sendiri. Gudang menjadi sunyi. Bu Ratna terdiam, wajahnya runtuh. Iya, teriaknya akhirnya. Saya yang menyuruh. Memangnya kenapa? Semua ini milik saya. Perusahaan itu milik saya. Dia mau mengambilnya. Kamu membunuh anakmu sendiri, kata Nadia. Bu Ratna tertawa pendek. Dia bukan anak saya lagi. Ia berusaha menerjang Nadia, tapi tim keamanan Mira langsung menahannya. Suara sirine polisi terdengar dari kejauhan, semakin dekat. Bu Ratna menoleh panik. Tidak, teriaknya. Mobil polisi masuk ke area gudang. Petugas turun dengan cepat. Pak Herman langsung berlutut, mengangkat tangan. Saya mau kerjasama, katanya. Saya punya semua bukti. Bu Ratna diborgol malam itu. Kasus itu mengguncang banyak orang. Seorang ibu membunuh anaknya sendiri demi menutupi korupsi dan mempertahankan kekuasaan. Media menyorotnya berhari-hari. Bukti terlalu kuat untuk disangkal. Rekaman suara, rekaman CCTV, email rencana pembunuhan terhadap Nadia, wasiat asli Raka. Pengadilan berjalan cepat. Bu Ratna divonis penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan, korupsi, dan pemalsuan dokumen. Pak Herman mendapat hukuman lebih ringan karena menjadi saksi kunci. Wasiat Raka dinyatakan sah.
Nadia resmi menjadi pemilik mayoritas perusahaan. Mira mendapatkan kembali haknya atas proyek pesisir. Setelah itu, Mira menghilang dari kehidupan Nadia. Tidak ada perpisahan hangat, tidak ada pelukan. Mereka hanya sekutu, bukan sahabat. 6 bulan kemudian, Nadia berdiri di depan makam Raka. "Semua sudah selesai," katanya pelan. "Aku janji jaga semua yang kamu bangun." Ia pergi tanpa menoleh. 3 tahun berlalu, nama perusahaan berubah. Tidak lagi memakai nama Bu Ratna. Nadia memimpin perusahaan dengan caranya sendiri. Bersih, terbuka, banyak kebijakan lama dihapus. Proyek sosial mulai dijalankan. Ia tidak menikah lagi. Ia tidak larut dalam masa lalu. Ia hidup. Di sisi lain, Bu Ratna menua di balik jeruji. Tidak ada keluarga, tidak ada pengunjung. Surat pengajuan grasi selalu ditolak. Pak Herman menjalani hukuman dengan tenang, menyesal, menerima. Mira hidup di luar negeri, kaya, sendiri. Dan Nadia, malam itu, duduk di teras rumahnya yang telah direnovasi. Ponselnya berbunyi. Pengingat kalender, ulang tahun Raka. Nadia tersenyum kecil. Ia tahu keadilan tidak mengembalikan orang yang pergi, tapi keadilan membuatnya bisa melanjutkan hidup. Dan itu cukup.